Selamat datang kembali di mata kuliah IT for Digital Business. Saat ini kita ada di bab mengenai digital transformation. Bagi Anda yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Sebelum kita ke digital transformation, ada beberapa istilah yang biasanya saling terbalik-balik ya. Yang pertama adalah digitization ya. Digitization ini transisi atau konversi dari form yang tradisional. Nah, gitu misalnya pengisian form pendaftaran menggunakan kertas, atau seperti di bab sebelumnya saya menyinggung mengenai pendaftaran nasabah. Nah, kalau kita menjadi nasabah baru di satu bank, biasanya ngisi di kertas, sekarang sudah online ya. Dan biasanya ini dinamakan digitization. Namely the transition from analog to digital representation of thing. Begitu, itu yang paling sederhana ya, paling sederhana. Kemudian digitization ini belum tentu menjadi digital transformation. Kenapa? Karena bisa jadi ini hanya merubah saja, mengalihkan dari yang kertas menjadi digital, itu saja. Ya. Nah, bagaimana dengan digitalization atau digitalisasi ya, kalau bahasa Indonesia biasanya ini ada beberapa sudut pandang atau beberapa perspektif ya. Yang pertama, kalau di dalam bisnis, digitalization itu berarti kita melakukan aktivasi, improvement ya dari satu bisnis proses yang sudah dirubah ya, transformation of business operation. Ya, jadi ada transformasi, ada perubahan, transformation of business operation, sehingga fungsinya, modelnya, dan segala macamnya ini berubah. Begitu. Nanti kita akan belajar lebih detail ini di dalam bab mengenai BPR ya, atau Business Process Reengineering. Jadi misalnya kalau yang saya singgung di bab sebelumnya adalah misal tentang perbankan tadi. Kalau yang dulu, kalau kita mau jadi nasabah harus datang, ngisi begini. Sekarang nggak usah. Sekarang cukup pakai aplikasi, foto KTP, selfie dengan KTP, cukup tunggu beberapa saat, diverifikasi, di-approve, sudah. Mau ambil ATM boleh, nggak pakai ATM juga boleh, kan begitu. Ya, pakai kartu maksudnya. Ya. Perspektif yang kedua adalah digitalization itu bisa jadi dalam satu lingkungan, of an environment, bisa jadi dalam satu area yang di dalamnya bisa jadi ada digital tool, ada tool baru, ada alat-alat baru ya. Misalnya ATM dulu hanya sekedar menarik uang, sekarang ada yang melakukan setoran tunai ya, ada yang non tunai. Ada yang non tunai yang memang dia melayani yang bukan berhubungan dengan uang. Nah, misalnya begitu. Kalau dulu kita ke ATM harus bawa kartu. Sekarang beberapa ATM untuk beberapa bank bisa loh tanpa kartu. Ya, dengan menggunakan aplikasi yang mobile. Begitu. Nah, itu digitalization juga. Karena ada digital thing, ada digital tool yang baru. Begitu. Perspektif yang ketiga, bisa jadi digitalization itu adalah adopsi, mengadopsi. Misal sekarang ada yang di masa pandemi ini, yang pada saat saya membuat video ini yang sedang ngehit ya dan disupport oleh pemerintah adalah ini digital healthcare atau telemedicine istilahnya kalau di sini ya. Bisa pakai aplikasi macam-macam ya, yang sudah berkembang di Indonesia, sudah mulai rame. Ada Halodoc gitu, macam-macam. Yang dulu kita mau nyari resep obat ya harus datang ke dokter, ngantri, begitu ya. Datang ke puskesmas, datang ke rumah sakit, datang ke klinik. Sekarang nggak usah. Dan tetap dilayani oleh dokter yang real, begitu. Kita bisa dapat obat resep tadi, begitu. Dan bisa pesan obat tadi ke apotek, ya. Sehingga ada predictive or preventive medicine, ya, begitu. Kemudian ada digital governance dan
marketing. Mungkin yang bukan governance, kalau governance ini tata kelola ya, government, nah begitu. Ya, sekarang sudah mulai digital, sudah mulai banyak pemerintah daerah yang menerapkan secara mandiri. Selain dari pusat ya, misalnya pengurusan KTP, ada beberapa daerah seperti Sidoarjo yang bisa mengurus surat kelahiran, surat kematian, akte secara online. Bahkan aktenya tadi sudah tidak dalam bentuk kertas ya, tapi dalam bentuk file yang bisa dicetak sendiri dengan tanda tangan digital. Nah itu contoh ya, contoh yang seperti itu. Oke, ini digitalization. Nah baru kita ke istilah digital transformation. Digital transformation ada yang mengartikan bahwa itu profound and accelerated transformation. Ya, jadi mengubah, tidak hanya mengubah secara total, bisa jadi accelerated, bisa jadi meningkatkan levelnya dari aktivitas, proses, skill, bisnis model ya, dan banyak hal. Dan ini yang nanti kita bahas di bab-bab berikutnya. Jadi tidak harus merubah secara total. Wah, itu dulu full manual Pak gitu. Sekarang kita rubah jadi digital semua, kita rubah menggunakan IT semua. Tidak harus seperti itu. Mungkin sudah menggunakan IT, tapi sekarang naik level. Nah, seperti yang saya bahas di video sebelumnya, di bab sebelumnya, misalnya Indomaret, Alfamaret gitu, yang dulunya sudah pakai kasir berbasis IT sudah. Nah, sekarang ada membership. Nah, begitu. Yang di Alfamaret ada Alfa membernya, ada kartunya. Yang di Indomaret ada i-saku, i-poinnya, begitu. Yang itu meningkat gitu, sehingga ada impact. Nah, ada impact yang berpengaruh kognitif emosional gitu, ada ikatan. Nah, begitu, ada perilaku yang berubah sehingga nanti akan berubah ke new economy and society. Ini digital transformation. Jadi bukan hanya yang secara radikal dari konvensional ke digital, tetapi bisa jadi accelerated ya. Jadi gitu. Kalau digitization itu transformasi saja dari analog to digital. Analog ini bisa jadi konvensional, paper dan segala macam. Kalau digitalization itu membuat informasi yang digital itu lebih bermanfaat bagi kita, work for you. Kalau digital transformation, kita memanfaatkan benefitnya digitalization untuk membuat proses bisnis baru. Jadi new business ini bukan berarti harus usaha yang baru, tidak. Ya, bisa jadi itu proses bisnis yang baru. Begitu. Ya. Nah, karena sumber asalnya itu kan digitalization tadi. Maka yang dianggap trending ya di kalangan non-IT adalah digitalization. Kenapa kok dianggap trending? Karena disruptif, karena ada yang mengganggu. Begitu, seperti perbankan gitu ya. Nanti kalau yang di kelas saya tunjukkan biasanya kutipan-kutipan berita yang menyebutkan ya, misalnya BNI pernyataan resminya bahwa mereka sudah mengurangi gitu 40% tellernya. Beberapa pimpinan dari BCA menyatakan bahwa nanti pada tahun 2022 mereka bisa jadi mengurangi separuh. Ya. Bank Niaga pada saat mereka public expose, salah satu direkturnya mengatakan bahwa kami pada tahun 2020 sudah mengurangi setidaknya 120 cabang. Yang itu disruptif, itu mengganggu. Tapi mengganggunya itu dalam artian yang positif. Sehingga akhirnya menjadi tren. Industry impact on the digitalization. Iyalah gitu ya. Dengan adanya seperti itu maka nanti akan ada yang punah, akan ada yang hilang, dan ada yang baru yang menggantikan dari sisi industri. Kan begitu. Ya. Digitalization versus e-business versus traditional automation. Ada yang hanya ini tadi, digitization, traditional automation yang dulunya seperti ini, kemudian jadi komputerisasi di entry. Nah, itu beberapa hal ya. Misalnya syaratnya harus pakai KTP gitu. KTP-nya masih difotokopi. Itu traditional automation gitu.
Padahal di KTP kan sudah ada chipnya, ada eKTP, ya harusnya bisa langsung dideteksi. Kenapa nggak seperti itu? Kalau sudah dideteksi otomatis, maka jadi digitalization udah. Kalau digitalizationnya naik level, maka jadi e-business. Itu. Nah, di Indonesia yang untuk pada saat ini ya, pada saat video ini dibuat, itu masih banyak yang terjebak di tradisional automation. Di satu sisi begitu, biasanya kita terjebak di tengah-tengah sini. Ya, di tengah-tengah situ, dan orang IT-nya begitu, itu biasanya ada di IT craftsmanship. Sehingga fokusnya ke teknologi, ke bahasa pemrograman apa yang digunakan. Apakah itu nggak penting? Penting secara teknis. Ya, tapi untuk naik level, ya, maka kita harus berpikir lebih. Ya, kita harus berpikir di dalam prosesnya. Ya, ini proses mana yang mau diefisiensikan begitu. Nah, pada saat berpikir proses ini seharusnya teman-teman manajemen yang melakukan ini. Ya, teman-teman manajemen yang melakukan ini, bukan orang IT. Orang IT tadi seharusnya jadi pelaksana, tapi faktanya kalau di Indonesia terutama ya, itu selalu kebalik-balik. Yang ada di proses malah orang-orang IT, orang-orang sistem informasi biasanya. Ya, padahal seharusnya kalau yang paling bagus ya kolaborasi. Begitu, sehingga nanti ada service and solution, ada efisiensi dan efektivitas. Sehingga nanti kita masuk ke sini, ke level ini. Di Indonesia kalau dalam tanda kutip yang sudah maju ya terjebak di tengah-tengahnya antara IT industrialization dan digitalization. Dan seharusnya kalau memang mau maju, kita fokusnya ke bisnis model dulu sebelum ke teknikalnya. Ya, bukan berpikir teknisnya. Wah, ini harusnya pakai web dengan bahasa pemrograman ini, dengan framework ini. Ini harusnya pakai mobile dengan menggunakan bahasa pemrograman ini. Iya, itu penting. Tapi tunggu dulu sebelum ke langkah itu, ke tahap itu, kita harus fokus dulu ke bisnis modelnya. Dan ini kalau yang di sisi informasi ya teman-teman, ada namanya enterprise arsitektur. Jadi ada kesadaran baru di perancangannya, ya, bahwa melihat sesuatu itu tidak harus dari tahap demi tahap, tapi secara global, atau istilah kerennya biasanya secara holistik. Nah begitu, secara umum. Dan nanti ada point of view yang berbeda, ada sudut pandang yang berbeda. Tidak hanya berdasarkan project per project. Sekarang waktunya buat apa ya? Oh, sistem informasi SDM per project tuh. Tapi kalau kita melihatnya begini, bagaimana pengembangan SDM? Nah, itu produk. Ya. Dan perubahan budaya. Nanti kita akan membahas secara khusus ya tentang change. Nanti ini harus ke level change management. Karena ada perubahan cara bekerja, perubahan mindset, perubahan pola pikir yang harus dimulai dari diri sendiri. Ya, harus dimulai dari diri sendiri. Tidak bisa dipaksa. Nanti kita akan membahas itu lebih lanjut di bab mengenai change management. Nah, untuk meraih tujuan itu tadi harus ada strateginya. Apa strateginya? Yang pertama, siapa nanti yang jadi pimpinannya? Orang IT, orang manajemen, ya. Kemudian bagaimana caranya mengatur. Dan sekali lagi fokusnya bukan ke internal seharusnya. Kita harus berpikirnya keluar. Ya, kita harusnya berpikir keluar. Harusnya berpikir keluar tanpa mengurangi efisiensi dan efektivitas. Kalau misalnya digambar begitu ya, jadi gambar nanti gambarnya seperti ini. Ya, jadi misalnya who is leading, nah itu berarti digital leadership. Ya. Kemudian how it is organized, maka kita harus
ke digital employee. Bukan berarti employee-nya digital atau karyawannya dalam bentuk digital, bukan, tetapi yang paham. Digital employee itu orang atau karyawan yang paham mengenai digital business model. Bahwa ini penting loh, IT ini harus dijaga. Dia paham mengenai digital product, dia paham mengenai digital service, apa yang harus dilakukan. Dan fokus ke customer. Nanti kita akan ada sendiri ya tentang customer relationship management yang berbasis IT. Ya. Dan ada bisnis model yang baru. Sehingga tidak lagi hal-hal yang lama itu dilakukan. Ini bisa dirubah lebih efisien. Saya singgung juga ini ya di bab sebelumnya. Misalnya tadi melakukan pendaftaran nasabah baru. Ya, menabung. Contoh nih gitu ya, zaman-zaman saya dulu tuh. Kalau kita menabung kan harus bawa buku. Iya kan? Kalau buku hilang, wah bingung. Saya pernah itu soalnya kehilangan buku. Ya, lapor ke kantor polisi, surat kehilangan, balik ke bank gitu. Terus ngurus ulang lah. Sekarang berapa banyak dari kita yang mencetak buku tabungan, bahkan yang baru-baru malah nggak ada buku tabungannya sudah. Ya, new business model lah buku tabungannya. Terus gimana caranya membuktikan saya punya tabungan sekian ini? Ya, silakan cek di ATM, silakan cek di e-banking. Ya, out of the comfort zone. Ya, satu hal yang berbeda loh. Ya, bahkan yang di generasi saya pun juga mungkin kalau bernostalgia juga kaget ya seharusnya. Dulu tuh buku tabungan penting, sekarang nggak penting ya. Bahkan sekarang beberapa tabungan juga tanpa kartu. Yang kita bisa ke ATM tanpa kartu ATM. Jadi betul-betul berbeda. Tetapi konsep banknya tetap existing business model. Tetap konsep banknya menyimpan dan menarik dan memberikan kredit, kan begitu. Ya, dan sekarang berubah lagi. Beberapa bank juga malah bekerja sama dengan pinjaman online. Ya, ada bank yang bekerja sama bahkan diakuisisi sekian persen sahamnya oleh pinjaman online seperti Akulaku dan yang lain-lainnya. Yang itu akhirnya berubah ya, berubah menjadi hal yang baru. Dan ada customer digital service yang ini merubah semuanya. Condition monitoring of machine and engine, customer feedback digitalization via social media, ini yang biasanya diabaikan ya kalau zaman sekarang. Tapi sekarang banyak perusahaan yang sudah aware ya, yang sudah peduli dengan ini. Dan ada cooperation, ada kerjasama antara pihak IT dengan pihak. Kemudian back office digitalization yang di belakang yang nggak kelihatan. Ya contoh gitu, pengajuan anggaran tanda tangannya digital. Dulu kan harus tanda tangan basah pakai materai begini-begini. Nah sekarang sudah ada digitalization. Gimana caranya supaya tahu bahwa itu betul-betul tanda tangan yang asli? Sekarang sudah teknologinya sudah bagus. Ya, ada tanda tangan elektronik yang sudah diverifikasi oleh Kominfo ya, ada Privi, ada Vida, macam-macam. Dan ada supply chain digitalization yang kita bisa bertukar data dengan supplier. Wah, rahasia saya keluar dong, Pak. Enggak. Ya, tidak seperti itu. Bahwa ada yang saling share data, ada yang memang harus jadi privasi perusahaan. Begitu. Business analysis over system analytic. Ya, berarti datanya tadi itu dianalisa. Ya. Now focus on system analysis. Ini untuk yang orang IT ya, untuk yang orang IT khususnya tidak lagi ke pokoknya kalau di bank itu harus begini kalau nabung. Enggak. Kita harus berubah pola pikirnya. Nabung itu enggak harus ke teller kan begitu. Zaman saya kan harus ke teller. Nah, sekarang kan enggak. Nabung ya di ATM store tunai bisa. Asal uangnya masih normal-normal saja ya bisa. Meskipun uangnya beda-beda pecahannya nggak ada masalah. Dia ngitung dan jarang salah kok. Ya, itu kan berubah sistem sudah. Berubah proses bisnisnya. Ya.
Sehingga nanti ada kontribusi ke enterprise arsitektur. Melihatnya sudah berubah total. Bahwa ATM tidak hanya narik uang, tapi melakukan pembayaran, melakukan setoran, ya kan? Melakukan transaksi, mutasi, dan lain-lain. Satu hal yang berubah dari arsitektur bisnisnya berubah total. Dan bisnis modelnya baru. Nah itu. Ini yang paling berat. Paradigma pemikiran. Paradigm of thinking is required. Jadi ada paradigma baru bahwa nggak harus seperti itu loh ya. Bahkan sekarang yang lagi trending adalah bank digital ya. Bank digital kok bisa nah begitu. E-commerce online. Ya yang dulu mungkin banyak orang yang merasa nggak bisa jualan online, kita harus buka toko gitu. Kalau mau buka usaha harus buka toko, buka begini. Sekarang enggak juga sih. Ya, itu bisa dilakukan. Nah, paradigma ini atau perubahan pola pikir ini yang penting. Ya. Ada yang nggak bisa langsung ke customer ya, kita kirim. Kita bisa lihat di Shopee, di Lazada gitu ya. Bahkan banyak barang kirim dari luar negeri, terutama dari Cina. Satu hal yang kalau zaman saya dulu mesti sering berpikir begini, ini barang-barang made in China ini kok bisa murah sih ya. Coba kalau kita bisa beli langsung dari sana. Sekarang bisa. Ya mungkin bagi Anda yang generasi sekarang nggak pernah berpikiran begitu karena sudah ada. Oh zaman saya iya. Modeling and trial and error over analysis dicoba dan akhirnya ada out of the box thinking. Nah, yang sudah ada existing business model yaitu akan menjadi pattern, menjadi peran untuk analisis yang baru. Begitu. Jadi bukan berarti terus kita sistem yang lama, proses bisnis yang lama kita buang saja. Enggak. Ya. Tidak harus seperti itu. Makanya di awal digital transformation itu tidak hanya radikal, tapi bilangnya adalah accelerated. Bisa juga naik level. Tapi kalau akselerasinya cepat, ya berarti radikal, berubah total. Begitu. Baik. Demikian untuk yang bagian pertama dari digital transformation. Nanti kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya untuk bagian kedua. Masih tetap di mata kuliah IT for Digital Business di materi digital transformation. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.